Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parodi Arseni Suryadi. NIM saya 232-186-904-923-60. Mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 2023 Universitas Siliwangi. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah pengajaran dan pembelajaran daring dan bauran di semester 1 ini. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan ketika berada di sekolah saya PPL, yaitu di SMPN 8 Tasikmalaya. Nah, di sini saya menggunakan konsep daring dan bauran atau bisa disebut juga blended learning. Nah, lalu saya menampilkan modul ajar yang saya buat sebelum pembelajaran berlangsung. Di dalam modul ajar ini saya menggunakan daring terlebih dahulu, yang dimana saya memberikan materi pembelajaran yaitu pembelajaran permainan sepak bola. Nah, lalu diberikan tugas untuk menganalisis gerakan-gerakan yang terdapat di materi tersebut. Nah, di sini saya sedang pada tahap pendahuluan. Di tahap pendahuluan ini saya melakukan pembukaan, lalu saya menyuruh peserta didik ke depan untuk melaksanakan doa bersama sebelum pembelajaran berlangsung. Nah, setelah itu memastikan bahwa semua peserta didik dalam keadaan sehat. Nah, selanjutnya memotivasi peserta didik untuk mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, di sini guru berperan penting untuk memotivasi ataupun menstimulus peserta didik untuk antusias dalam mengikuti pembelajaran. Nah, setelah memberikan motivasi kepada peserta didik, saya memberikan ataupun menjelaskan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Nah, di sini peserta didik harus mengerti ataupun harus menangkap apa yang mereka harus laksanakan ketika pembelajaran berlangsung. Nah, selanjutnya saya melakukan absen untuk mengetahui hadir tidaknya peserta didik yang masuk pada hari itu. Nah, di jenjang SMP ini kebanyakan ataupun ada siswi yang tidak mengikuti pembelajaran karena alasannya sakit, tetapi mereka hadir di pinggir lapangan. Nah, untuk hal seperti itu saya menghargai peserta didik tersebut karena sudah mau melihat pembelajaran berlangsung juga. Itu merupakan usaha untuk mengetahui ataupun belajar pembelajaran yang berlangsung pada saat itu. Selanjutnya, saya melakukan asesmen awal dengan memberikan lembar kerja siswa. Nah, asesmen awal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran permainan sepak bola. Lembar kerja tersebut berisi pengelompokan kemampuan peserta didik. Nah, saya sudah mengelompokkan menjadi 3 kelompok, yang dimana yang pertama yang belum mahir, lalu yang kedua yang sudah bisa namun belum mahir, lalu yang ketiga sudah mahir. Nah, nanti keluar hasilnya itu tergantung peserta didik sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, ini merupakan kegiatan asesmen awal yang dilakukan oleh peserta didik.
Setelah mengisi lembar kerja tersebut, saya menyuruh peserta didik untuk mempresentasikan hasil kerja mereka yang sudah mereka kerjakan. Setelah melaksanakan asesmen awal, selanjutnya masuk ke tahapan pemanasan menuju inti. Nah, kali ini saya menyuruh peserta didik untuk melakukan pemanasan statis terlebih dahulu. Setelah melaksanakan pemanasan statis, dilanjutkan ke pemanasan dinamis agar otot-otot peserta didik ini tidak kaku. Nah, selanjutnya melakukan pemanasan berbentuk permainan. Nah, permainan ini dinamakan permainan tikus dan kucing, yang dimana permainan ini bertujuan untuk membuat peserta didik senang terlebih dahulu sebelum masuk ke pembelajaran inti. Nah, permainan tikus dan kucing ini memberikan manfaat kepada peserta didik, yang dimana permainan ini menstimulus peserta didik untuk lebih konsentrasi, lalu melatih kecepatan juga, lalu ada kelincahannya juga. Selanjutnya masuk ke kegiatan inti. Nah, sebelum ke pembelajaran inti, saya membagi kelompok terlebih dahulu yang sesuai dengan kemampuan peserta didik hasil dari asesmen yang dilakukan sebelum pemanasan tadi. Nah, terbagilah 3 kelompok ini. Kelompok 1 yang belum mahir, kelompok 2 sudah bisa melakukan namun belum mahir, lalu yang ketiga sudah mahir. Selanjutnya, saya memberikan peserta didik untuk menganalisis kesalahan-kesalahan yang ada ketika melakukan teknik dasar dari materi pembelajaran sepak bola ini. Nah, dalam kegiatan ini peserta didik harus mampu mencari kesalahan ataupun hal yang tidak tahu untuk dipaparkannya ke depan lagi. Nah, selanjutnya peserta didik mempresentasikan hasil dari yang mereka diskusikan bersama teman-temannya. Ini merupakan tahapan dari pendekatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, ini merupakan kegiatan untuk menstimulus peserta didik supaya ketika pembelajaran inti mampu melakukan ataupun tahu terlebih dahulu apa yang harus mereka lakukan ketika ataupun mempraktekkan gerakan-gerakan yang akan diberikan. Setelah memaparkan hasil diskusi yang dilakukan oleh beberapa kelompok, lalu masuk ke prosedur pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan tahapan belajar motorik peserta didik. Nah, di sini saya memetakan dengan fase-fase belajar motorik yang dimana kelompok pertama ada di fase kognitif. Nah, kelompok ini masih belum bisa ataupun belum bisa sama sekali melakukan teknik dasar tersebut. Lalu masuk ke fase asosiatif.
ini merupakan kelompok 2 yang dimana bisa melakukan tetapi belum mahir. Lalu masuk ke fase otomatisasi kelompok 3. Nah, kelompok 3 ini sudah mahir. Jadi perlakuannya itu berbeda dengan 2 kelompok sebelumnya, yang dimana kelompok ini diberikan rintangan dengan berpindah di satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya 3 kelompok ini melakukan materi yang diberikan secara bersamaan dengan treatment atau perlakuan yang berbeda-beda. Nah, untuk yang pertama ini materi mengoper menggunakan kaki bagian dalam. Nah, untuk kelompok 1 diberikan treatment dengan menggunakan bola yang tidak sesungguhnya dari permainan sepak bola. Nah, bolanya itu menggunakan dimodifikasi dengan bola plastik. Nah, lalu untuk kelompok 2 diberikan perlakuan dengan menggunakan bola sesungguhnya, namun diberikan rintangan agar siswa melakukan operan lurus ataupun sampai ke temannya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengoper menggunakan kaki bagian luar. Nah, materi ini saya berikan untuk siswa atau peserta didik paham akan materi teknik dasar dari permainan sepak bola ini. Nah, lalu materi yang terakhir yaitu mengoper bola menggunakan punggung kaki. Nah, ini merupakan materi teknik dasar dalam mengoper yang terakhir. Nah, untuk kelompok 3 saya memberikan perlakuan dengan menggunakan bola sesungguhnya, namun dibagi beberapa 3 bagian lagi, lalu pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, kelompok 3 ini sudah mahir, jadi perlakuannya itu berbeda dengan 2 kelompok lainnya. Nah, setelah melaksanakan pembelajaran inti, selanjutnya melaksanakan tahapan penutup. Nah, pada saat itu cuaca tidak mendukung, jadi tahapan penutup ini saya pindahkan ke dalam kelas. Nah, di tahapan penutup ini saya merefleksikan kembali materi yang telah mereka pelajarinya, lalu saya meminta peserta didik untuk menyebutkan ulang kembali apa yang telah mereka ketahui atau apa yang telah mereka pahami ketika pembelajaran berlangsung. Apa namanya? Ajril. Gimana Ajril? Menggunakan punggung kaki. Setelah melakukan refleksi di bagian penutup ini, selanjutnya saya mengarahkan peserta didik untuk menutup pembelajaran dengan berdoa. Nah, dicukupkan sekian untuk video pengerjaan UAS ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.